Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di Sabtu ini. Bagaimana kabarnya? Tentu luar biasa. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan adik-adik Bapak. Kami boleh berjumpa melalui online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati selalu. Dimanapun adik-adik berada Bapak, kami percaya Tuhan yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Ya, oke. Adik-adik, percayakan kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Ayo kita menyanyikan lagu Kasih. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang terutama di dalam hidup ini, terutama
Puji Tuhan, anak-anak SDC yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Kalian tadi sudah memuji-muji nama Tuhan. Itu artinya hati penuh dengan sukacita. Nah, pagi hari ini, di Sabtu ceria ini, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan setelah kita memuji-muji nama Tuhan. Sabtu ceria hari ini temanya adalah tema yang luar biasa, yaitu menghormati orang tua. Nah, untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak juga mempersiapkan diri. Kita kali ini akan ditemani oleh teman kita yang seperti biasanya, yaitu Timothy. Nah, Pak Hari akan panggil Timothy dulu. Ya, hai Timothy, kasih salam teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi. Hati kita penuh sukacita. Hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Begitu kan Pak Hari? Ya. Kamu tahu enggak temanya? Ya. Oh ya, Timothy, sebelum kita mendengar firman Tuhan, anak-anak juga kita akan menghafalkan satu ayat terlebih dahulu. Timothy mau enggak belajar menghafalkan firman Tuhan, ayat firman Tuhan? Mau Pak Hari. Ya oke. Itu terambil di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-1. Efesus pasal 6 ayat yang ke-1. Terus, nah, dengarkan demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Haruslah demikian. Bisa enggak? Wah, bisa Pak Hari. Coba. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ayo sama-sama kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-1. Coba Timothy baca. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Haruslah demikian. Hebat, sungguh luar biasa. Anak-anak juga pasti sudah menghafalkannya. Nah, menghormati orang tua ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita berkeluarga. Anak-anak yang dikasih Tuhan pasti juga punya orang tua masing-masing, ya. Ya, oleh sebab itu kalau kita menghormati Tuhan, itu artinya kita mentaati firman Tuhan, menurut firman-Nya. Kalau menghormati orang tua, ya tentunya juga sama, kita harus menurut orang tua, tidak boleh melawan orang tua atau berani dengan orang tua. Misalnya dalam sehari-hari kalau orang tuanya hari ini belum masak, kalian perutnya sudah lapar, lalu kalian teriak-teriak, "Mah, makannya mana?" Nah, itu artinya kita tidak menghormati orang tua. Nah, Alkitab juga mencatat tentang seorang yang mempunyai 2 orang anak. Coba kalian dengarkan baik-baik. Ya, anak yang sulung ini, anak yang pertama ini, satu ketika disuruh sama orang tuanya, pergilah, bekerjalah. Wah, disuruh sama orang tuanya melakukan sesuatu. Anak yang pertama ini kelihatannya bagus, Timothy. Bagus bagaimana Pak Hari? Nah, waktu disuruh sama orang tuanya, dia bilang begini, baik, gitu. Oke, iya. Tetapi apa Pak Hari? Tetapi dia hanya cuma bilang baik, iya. Tetapi tidak mengerjakannya apa yang diperintahkan orang tuanya. Wah, begitu Pak Hari. Mestinya kan dia harus melakukan sesuatu yang diperintahkan orang tua. Iya, betul. Tetapi di Alkitab ini diceritakan kalau anak yang pertama ini bersedia disuruh sama orang tuanya, tetapi ternyata dia hanya tinggal diam saja, hanya ngomong tok. Ngomong tok tahu enggak? Iya, ngetabrus. Ngetabrus. Iya, jadi dia hanya bicara saja, tetapi tidak mau melakukannya. Oh, begitu ya Pak Hari. Iya, lalu
orang tuanya ini manggil anak yang kedua. Wah, anak yang kedua ini kelihatannya nakal ini Timothy. Iya toh Pak Ari? Wah, modelnya kayak anak-anak muda sekarang. Wah, begitu Pak Ari? Iya. Nah, orang tuanya ini memanggil anak yang kedua, lalu diperintahkan sama seperti dia memerintahkan anaknya yang pertama, pergilah, bekerjalah, melakukan segala sesuatu yang baik. Ya, anak yang kedua ini kamu tahu enggak jawabannya? Enggak tahu Pak Ari. Nah itu, anak yang kedua ini mengejutkan sekali jawabannya. Bagaimana Pak Ari? Dia bilang, enggak, aku enggak mau. Wah, berani betul dia. Iya, anak yang kedua ini kelihatannya menentang ayahnya. Dia bilang, aku enggak mau, aku enggak mau. Berarti dia menolak perintah orang tua. Ini kan kelihatannya enggak bagus. Iya Pak Hari, ini malah tambah enggak bagus. Yang tadi aja bilang baik, enggak melakukan, apalagi ini. Ini bilang enggak mau, berarti dia malah tambah lebih jelek. Betul, betul. Tetapi Timothy ingat, begitu anak ini bilang tidak mau lalu pergi meninggalkan orang tuanya. Lalu tiba-tiba dia menyesal. Kenapa aku ngomong seperti itu ya? Berarti aku menyakitkan orang tuaku. Iya, itu menyakitkan orang tuamu. Wah, kok tahan aku Pak Hari? Shh, tunggu dulu. Ya, akhirnya anak yang kedua ini menyesali. Hah? Betul Pak Hari? Wah, gak mungkin Pak Hari. Loh, ini firman Tuhan loh ini. Dicatat di dalam firman Tuhan. Anak yang kedua ini Timothy, dia menyesali. Dia menyesali. Kenapa aku melakukan seperti itu? Bukankah kalau aku melakukan seperti itu, orang tuaku akan sedih. Aku adalah anaknya. Seharusnya anak adalah membantu orang tuanya. Wah, betul Pak Hari. Betul Timothy. Lalu anak yang kedua itu pergi melakukan perintah orang tuanya. Nah, sekarang Pak Hari mau tanya sama Timothy. Tanya apa Pak Hari? Jangan sulit-sulit pertanyaannya. Aku lagi terheran-heran dengan anak yang kedua tadi. Iya, enggak sulit. Anak-anak juga. Ya, dari cerita firman Tuhan hari ini, menurut kalian, menurut Timothy, mana yang baik dari anak yang pertama sama anak yang kedua? Wah, anak-anak pilih yang mana? Wah, kalau aku ya anak yang kedua Pak Hari. Benar, anak yang kedua ya. Nah, kadang-kadang anak-anak yang dikasihi Tuhan ya, orang tua menyuruh ya saat kita lagi nggak mood, lagi nggak enak, lagi mengerjakan sesuatu, maka jawaban kita itu sepertinya menolak. Tetapi ingat, anak yang kedua ini mungkin pada saat itu juga hampir sama. Dia punya kesibukan atau hal yang lain. Tetapi ada tetapinya, dia menyesali. Ya, dia menyesali. Ya, segala sesuatu mungkin kita melakukan segala kesalahan. Tetapi hal yang penting adalah menyesalinya, Timothy. Kalau kita menyesalinya, maka kita akan melakukan apa yang diperintahkan orang tua. Demikian juga ketika kita diperintahkan oleh firman Tuhan, lalu kita melawan firman Tuhan, tidak mau dengarkan firman Tuhan. Tetapi kalau kita kembali menyesali apa yang telah kita lakukan, maka itulah yang baik. Ya, itulah yang menyenangkan Tuhan atau menyenangkan kedua orang tua kita. Wah, begitu ya Pak Hari. Anak yang pertama tadi kesannya seperti baik, seperti dia menurut, tetapi dia tidak pernah melakukan firman Tuhan. Berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan? Pernahkah kita melakukan firman Tuhan? Jawabannya adalah diri kita sendiri, masing-masing anak-anak yang sudah membaca firman Tuhan atau punya orang tua yang suka
memerintahkan kita, menyuruh kita. Berapa kali kita menuruti dan berapa kali kita menolak firman itu, menolak melakukan perintah orang tua. Nah, tetapi ada satu hal yang perlu kalian renungkan sama-sama. Ketika kita menolak perintah orang tua atau perintah Tuhan, lalu kita menyesalinya, maka Tuhan akan menerima kehidupan kita kembali. Beda dengan sepertinya kita menerima, sepertinya kita menuruti firman Tuhan, tapi kita tidak pernah mau melakukan firman Tuhan. Beda. Ya, beda anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu menghargai orang yang mau kembali, hancur hatinya kepada Tuhan, lalu kembali kepada Tuhan. Demikian juga orang tua kita. Nah, Timothy kan punya orang tua. Iya sih Pak Hari, aku punya orang tua. Kamu pernah enggak melawan orang tua? Sering Pak Hari. Ya itu. Kayaknya seperti anak Tuhan, tapi sering melawan orang tua. Itu berarti enggak taat, enggak nuruti firman Tuhan. Ya, berarti enggak menghormati Tuhan, juga enggak menghormati orang tua. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita kembali saat ini belajar bagaimana kita mengasihi, menghormati orang tua kita. Caranya bagaimana? Ya kita harus menyenangkan hati orang tua. Bagaimana cara menyenangkan hati orang tua? Ya selalu menuruti apa yang dikatakan orang tua, tidak melawan orang tua. Oh, puji Tuhan. Nah, Timothy sudah tahu kan? Iya Pak Hari, aku sekarang mau menghormati orang tua. Artinya aku harus nurut orang tua kan Pak Hari? Betul ya. Kita tidak hanya bisa ngomong menghormati orang tua, tetapi kita harus tunjukkan dengan perilaku kita sehari-hari, Timothy. Ya, orang akan melihat kalau kita menghormati orang tua ketika kita taat sama orang tua. Seperti firman Tuhan tadi di Efesus pasal 6 ayat yang ke-1, masih ingat enggak? Ingat Pak Hari. Hai anak-anak, hormat taatilah orang tuamu. Haruslah demikian. Aku hafal kan Pak Hari. Bagaimana dengan anak-anak? Ya, puji Tuhan. Kali ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita merenungkan satu ayat tentang bagaimana kita menghormati orang tua, yaitu selalu taat akan perintah orang tua. Ya, sebagaimana yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, baiklah kita sama-sama mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua kita. Yuk kita berdoa. Ya, doa ya, Timothy berdoa. Bapak di surga, Tuhan Yesus yang kami kasihi, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh sadar bahwa selama ini kami belum menghormati orang tua kami masing-masing. Karena kami sering tidak mentaati perintah orang tua, kami sering membantah perkataan orang tua, kami sering melanggar apa yang sudah diberikan aturan kepada orang tua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, biarlah lewat firman-Mu kami mau taat kepada orang tua kami, seperti kami taat kepada Tuhan. Berkati kami semuanya ya Tuhan, khususnya anak SDC, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan, mereka bertumbuh dengan menghormati orang tua sungguh-sungguh. Berkati juga orang tua mereka masing-masing, sehingga orang tua juga mengasihi anaknya, mencintai anaknya dengan baik. Sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang penuh dengan berkat. Terima kasih, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri ibadah ini. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau telah menyertai dan memberkati ibadah anak-anak Shalom Kids Discipleship pada saat ini. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mohon agar Tuhan Yesus memberkati anak-anak Shalom Kids Discipleship dimanapun mereka berada. Dalam aktivitas belajar mereka, Tuhanlah yang memberikan mereka hikmat dan pengetahuan, sehingga mereka dapat memahami pelajaran sekolah dengan baik,
Dan kami percaya Tuhan Yesus yang membuka jalan bagi masa depan anak-anak Shalom Kid Discipleship untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikanlah anak-anak Shalom Kid Discipleship, anak-anak yang mengasihi Tuhan dan dengar-dengaran akan didikan orang tua, guru-guru yang mengajar mereka. Tuhan Yesus, kami juga mohon akan perlindungan-Mu untuk anak-anak Shalom Kid Discipleship dan keluarga mereka dari mara bahaya apapun, termasuk wabah virus COVID-19. Tuhan, kami percaya darah Tuhan Yesus membungkus mereka semua. Pakailah anak-anak Shalom Kid Discipleship menjadi terang bagi sekitar mereka, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa untuk setiap guru Shalom Kid Discipleship yang sudah melayani pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Hari, Miss Dewi, Kakak Susan, Kakak Angel, Kakak Sony yang sudah berjeri lelah dalam mempersiapkan pelayanan ibadah anak-anak. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati katakan, amin.